Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang, dan sore untuk teman-teman semua dan kakak Asprak. Em, kami akan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil esai kami yang berjudul Eksistensi Dukun sebagai Konstruksi Sosial dan Respons terhadap Kebutuhan Praktis Masyarakat Gayo di Tengah Modernitas dan Norma Agama. Sebelum kami mulai untuk presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 10. Yang pertama ada saya sendiri, Kalula Dalinda Salvia, ada Suci Rahmawati, dan Yua Praniswa Bimba Surya Sayoga, dan Bintang Rafa Diasta. Untuk pendahuluan sendiri, praktik perdukunan ini masih memiliki peran dalam kehidupan masyarakat Gayo. Tidak hanya dalam pengobatan, tetapi juga dalam aspek sosial dan ekonomi. Meskipun masyarakat telah berkembang menuju kehidupan modern, praktik ini tetap bertahan dan masih digunakan oleh sebagian masyarakat. Selain bertentangan dengan ajaran Islam, praktik perdukunan juga sering dipadukan dengan pengobatan medis sebagai upaya mencari solusi atas berbagai permasalahan. Keberadaannya dipengaruhi oleh pengalaman empiris, kebutuhan praktis, dan dukungan lingkungan sosial, sehingga praktik ini terus bertahan sebagai bagian dari konstruksi sosial masyarakat Gayo. Oke, jadi di slide ini saya akan menjelaskan tentang membahas tentang bagaimana pengalaman empiris menjadi dasar kepercayaan masyarakat. Jadi pengobatan seperti Sandro dan Dukun itu sebenarnya merupakan perpaduan antara ajaran Islam dan budaya lokal, yang dimana keduanya tidak bertentangan tapi saling melengkapi. Dan juga kepercayaan masyarakat muncul karena mereka merasakan langsung manfaatnya, yang dimana pasien yang datang merasa sembuh atau lebih baik secara fisik maupun secara spiritual. Selain itu juga masyarakat juga menilai praktik ini dari agama. Kalau sesuai dengan akidah Islam, maka akan diterima. Tapi kalau dianggap menyimpang, biasanya akan ditolak atau tidak bisa. Jadi kesimpulannya itu bahwa pengalaman nyata dari masyarakat dan kesesuaian dengan nilai agama menjadi faktor utama terbentuknya kepercayaan terhadap sendro. Selanjutnya itu ada keterbatasan sistem modern dan dukun sebagai solusi praktik alternatif. Nah, seperti yang kita tahu, keterbatasan sistem modern seperti akses yang belum merata, biaya yang cukup tinggi, serta prosedur yang rumit menjadi alasan mengapa pada akhirnya praktik perdukunan masih bertahan termasuk di wilayah Gayo Aceh. Nah, bagi sebagian masyarakat, layanan kesehatan modern belum sepenuhnya dijangkau karena seperti yang kita tahu, transportasi ke sana dan administrasinya yang sulit dijangkau. Nah, pengobatan tradisional akhirnya dipilih bukan semata karena kepercayaan, tetapi juga karena dianggap lebih praktis, terjangkau, dan sudah terbukti melalui pengalaman turun-temurun. Selain itu, kedekatan sosial dan emosional dengan dukun membuat masyarakat merasa lebih nyaman. Karena pada akhirnya mereka tidak hanya mendapatkan pengobatan, tetapi juga dukungan secara personal. Oleh karena itu, keberadaan dukun sebenarnya mencerminkan cara masyarakat itu sendiri beradaptasi dengan keterbatasan yang ada. Selama sistem modern masih terasa sangat jauh, baik dari segi akses, prosedur, maupun hubungan emosional, pengobatan tradisional akan tetap menjadi pilihan yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk selanjutnya ada legitimasi sosial dalam konstruksi sosial yang berparadoks dengan nilai agama. Nah, di sini ada 5 poin. Yang pertama, bertentangan dengan ajaran Islam namun tetap dipraktikkan. Dalam ajaran Islam, praktik seperti perdukunan atau hal yang berkaitan dengan mistis sebenarnya dilarang karena dianggap menyimpang dari tauhid. Namun dalam realitas sosial, praktik ini masih tetap dilakukan oleh sebagian masyarakat Gayo. Hal ini menunjukkan bahwa ada jarak antara ajaran normatif agama dengan praktik kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya ada paradok antara nilai agama dan juga realitas sosial. Kondisi dari tadi itu menciptakan kondisi sebuah paradok. Di satu sisi, masyarakat itu mengakui dan meyakini nilai agama sebagai pedoman hidup, tapi di sisi lain mereka juga masih mempercayai tahayul, yaitu dari praktek perdukunan tersebut. Lalu yang ketiga ada mempunyai legitimasi sosial karena dianggap efektif. Praktik perdukunan tetap berjalan di masyarakat Gayo karena masyarakat itu menganggapnya efektif dalam menyelesaikan masalah seperti pengobatan ataupun mencari solusi saat mereka mengalami kesulitan hidup. Lalu yang ketiga ada dipertahankan melalui budaya dan kepercayaan turun-temurun. Kepercayaan terhadap praktik ini tidak muncul secara instan, tapi diwariskan dari generasi-generasi. Orang tua dan lingkungan sekitar menjadi agen utama dalam mentransmisikan nilai dan kepercayaan tersebut. Karena sudah jadi bagian dari budaya,
praktik ini sulit dihilangkan, bahkan seringkali dianggap sebagai tradisi yang harus dijaga, bukan sesuatu yang harus ditinggalkan. Untuk poin terakhir, yaitu hasil konstruksi sosial, yaitu eksternalisasi dan juga pengalaman empiris. Jika dilihat dari perspektif konstruksi sosial, praktik ini itu merupakan hasil dari proses eksternalisasi, yaitu ketika manusia menciptakan makna dan realitas berdasarkan pengalaman mereka. Misalkan kan yang mereka alami itu pengalaman empiris, misalnya yang mereka merasa sembuh setelah berobat, terus habis itu masalahnya selesai, dan lain-lain. Dari situ kepercayaan ini terus direproduksi dan menjadi realitas sosial yang dianggap benar meskipun secara agama dipandang bertentangan. Baik, untuk kesimpulannya sendiri, praktik perdukunan ini masih memiliki peran yang kuat dalam kehidupan masyarakat Gayo. Keberadaannya dipengaruhi oleh pengalaman empiris masyarakat yang membentuk kepercayaan kolektif melalui interaksi sosial. Selain itu, dukun juga menjadi solusi praktis dalam menghadapi persoalan yang belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh sistem modern. Kemudahan akses membuat praktik ini tetap digunakan sebagai alternatif penyelesaian masalah. Praktik perdukunan juga bertahan karena adanya legitimasi yang terbentuk melalui konstruksi sosial. Meskipun tidak sepenuhnya selaras dengan nilai agama, praktik ini tetap dianggap wajar dan terus berlangsung dalam kehidupan masyarakat Gayo. Mungkin sekian dari presentasi kelompok 10. Bila ada kesalahan dalam berkata, kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.